Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinatul Habidah dari kelas Ekonomi 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi saya, yaitu tugas IPS mengenai ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Dari konsep dasar ilmu sosial itu tadi ada pengertian IPS, yaitu diartikan sebagai program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang ada pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan sosialnya. Bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan psikologi, serta realita-realita sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, IPS ini merupakan penyederhanaan dari materi-materi sosial untuk keperluan pengajaran di sekolah. Dengan penyederhanaan materi-materi ini, maka para siswa dengan mudah dapat melihat, mengenali, serta memahami gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat pada lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada masalah-masalah dalam masyarakat bersifat kompleks dan saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi dalam ilmu pengetahuan sosial ini ada masalah-masalah yang ada dalam masyarakat bersifat kompleks dan saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi masalah-masalah ini selalu disertai dengan adanya hubungan dengan yang satu sama yang lainnya. Pendekatan yang dipergunakan untuk mempelajari ilmu pengetahuan sosial ini menggunakan terpadu, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi saat ini. Yang digunakan untuk pendidikan ilmu sosial ini menggunakan pendekatan terpadu atau integratif. Yang selanjutnya ada juga pengertian konsep dari konsep dasar ilmu sosial itu tadi secara definisi, yaitu suatu abstraksi mengenai suatu kelompok benda atau stimulasi yang mempunyai persamaan karakteristik. Hasil dari abstraksi tersebut kita beri nama konsep. Dengan demikian, nama itu yang membedakan antar satu konsep dan konsep yang lainnya. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas, sebaiknya kita menggunakan contoh-contoh yang ada di sekitar masyarakat. Semisal, waktu kita berpergian, kita lupa membawa air minum, dan kita beli di sebuah toko retail atau warung-warung terdekat itu bilang begini, "Bu, saya mau aquanya 3 ya." "Oh iya, saya ambilkan." Tetapi sama penjual atau pedagang itu diambilkan dengan merek yang lainnya, bukan yang aqua. Tapi kita, "Oh iya, ini yang saya cari, Bu, terima kasih ya." Sebenarnya dalam pikiran kita itu aqua adalah sebuah air putih yang dikemas dalam botol dengan merek aqua. Tetapi pada saat kita dikasih merek yang lainnya, kita itu diam saja karena kita beranggapan bahwa oh iya, ini aqua. Aqua itu pokoknya kemasan air putih yang dikemas dalam botol yang bisa dibawa kemana-mana, begitu. Meskipun kita dikasih bukan mereknya aqua, karena aqua itu adalah salah satu merek air mineral. Iya benar, aqua itu salah satu merek air mineral. Tetapi ada juga air mineral lainnya yang beda merek, tetapi karakteristiknya itu sama, yaitu sebuah air putih yang dikemas dalam botol dan dijual dimanapun, di warung manapun, itu merupakan salah satu konsep. Yang selanjutnya, konsep juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Yang membedakan tingkatan abstraksi suatu konsep dengan konsep lainnya ialah karakteristik utama konsep itu yang dinamakan atribut. Setiap konsep memiliki atribut dan setiap konsep mempunyai jumlah atribut yang tidak selalu sama, serta tidak perlu dengan konsep lainnya. Pada umumnya makin tinggi tingkat abstraksi suatu konsep, makin berkurang jumlah atributnya. Jadi ada semacam perbandingan terbalik antar atau korelasi negatif.
Atribut suatu konsep mempunyai nilai-nilai daya pembeda pula seperti atribut. Jadi, tingkatan konsep itu tadi yang membedakan adalah atribut serta karakteristik. Nah, seperti halnya itu tadi, Aqua. Aqua adalah merek salah satu air mineral yang sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang, sudah banyak tertancapkan di pikiran masyarakat. Jadi kalau kita beli air mineral, kita itu selalu bilang, "Bu, beli Aqua." Ya, ini. Padahal itu mereknya bukan Aqua, tapi kita beranggapan itu adalah Aqua karena karakteristiknya sama. Yang membedakan cuma merek. Karakteristik dari air mineral itu tadi yaitu sebuah air putih, air minum yang dikemas dalam botol. Meskipun itu mereknya apa aja, berbagai macam merek, kita kalau beli selalu bilang, "Bu, saya beli Aqua." Itu adalah atributnya. Atribut yang membedakan yaitu merek. Tetapi karakteristiknya tetap sama, yaitu berupa air putih yang dikemas dalam sebuah botol dan diperjualbelikan. Terus ada lagi salah satu contoh, yaitu buku. Pengertian dari buku adalah selembaran kertas yang dijadikan satu. Nah, pada saat misal kita di perpustakaan, kita minta tolong kepada salah seorang rekan, "Tolong ambilin buku itu ya, yang sampulnya warna hijau." Oh iya, diambilkan. Padahal itu tadi adalah sebuah map yang isi dalamnya itu lembaran. Kita anggapnya adalah buku. Begitu. Karena karakteristiknya cuma membedakan, yaitu nama buku dengan map. Tapi atributnya yang membedakan sampul sama namanya, tetapi karakteristiknya tetap sama, yaitu berupa sekumpulan lembaran-lembaran yang dijadikan satu. Itu adalah yang membedakan adanya konsep satu dan konsep lainnya yang berlainan. Jenis konsep ada 3, yaitu berdasarkan menggunakan atributnya, itu tadi menggunakan merek atau warna. Tetapi karakteristiknya dalam artian itu tetap sama. Yang selanjutnya disjungtif dan relasional konsep. Dan pada selanjutnya kita beralih ke konsep dasar IPS. Pada pembahasannya tentang berbagai teknik pengembangan kurikulum, kita telah mempelajari tentang dasar atau titik tolak pengembangan kurikulum. Salah satu dasar atau titik tolak ini adalah konsep. Namun konsep yang dibicarakan pada bagian ini adalah konsep yang merupakan generalisasi atas berbagai fakta dan kaitan antar fakta. Pada bagian ini kita membahas tentang konsep dasar yang merupakan suatu gagasan yang biasanya dirumuskan dalam satu kata atau satu ungkapan yang berguna untuk mengidentifikasi sekelompok orang yang ada di sekitar kita. Hal atau tindakan serta hubungan yang memiliki ciri-ciri tertentu sama seperti yang ada dalam fakta masyarakat itu tadi. Melalui petunjuk konsep dasar IPS yang menjelaskan tentang manusia dan masyarakat sebagai inti IPS, kita akan memiliki acuan atau referensi dalam pelaksanaan kurikulum IPS dalam proses belajar mengajar yang harus diperhatikan oleh calon guru IPS pada terutama. Tetapi untuk kita juga harus perlu, karena kita juga akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial tersebut. Konsep yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai proses bahan belajar mengajar ilmu pengetahuan sosial ada 12, yaitu interaksi, kerjasama, saling ketergantungan, karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, kesinambungan dan perubahan, karena di setiap lingkungan pasti ada kesinambungan dan perubahan yang ada dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, keragaman, kesamaan atau perbedaan, karena kita sebagai masyarakat selalu mempunyai perbedaan mulai dari fisik ataupun sampai agama, budaya, itu kita mempunyai perbedaan. Yang kelima, konflik atau konsensus,
Karena kita sebagai manusia hidup bermasyarakat itu pasti selalu ada konflik. Maka dari itu kita harus mempelajarinya supaya kita dapat mencegah konflik tersebut dan mengatasi konflik tersebut. Yang keenam, evolusi atau adaptasi. Yang ketujuh, pola. Yang kedelapan, tempat atau lokasi. Lokasi di mana kita akan menempatkan diri untuk mengetahui sosial masyarakat. Yang kesembilan, kekuasaan atau wewenang. Yang kesepuluh, nilai kepercayaan. Yang ke-11 sebab atau akibat, dan 12 keadilan atau pemerataan. 12 konsep itu tadi yang harus diketahui oleh kita semua dan terutama kepada calon guru IPS untuk proses belajar mengajar supaya kita mengetahui fakta yang ada dalam masyarakat. Yang selanjutnya kita ada fokus perhatian ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana diutarakan, bahan pelajaran IPS bersumber pada konsep dasar dan generalisasi berbagai ilmu sosial seperti ekonomi, antropologi, ekologi, sejarah, sosiologi, geografi, politik, dan psikologi. Konsep-konsep diperkaya dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan lingkungan dalam sekelilingnya. Oleh sebab itu, calon guru IPS ataupun kita semua harus mengetahui dengan baik konsep-konsep dasar dan generalisasi IPS serta fakta-fakta di lingkungan masyarakat dan alam sekelilingnya. Karena ilmu IPS ini mengajarkan ilmu sosial yang ada dalam kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Supaya fokus pada setiap cabang ilmu sosial beraneka ragam coraknya. Gitu. Yang selanjutnya ada berbagai contoh yang dapat dipaparkan dalam titik berat perhatian ilmu sosial sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi, yaitu keterbatasan sumber-sumber benda-benda serta kebutuhan hidup. Selanjutnya, politik, yaitu kekuasaan dan kekuatan. Ekologi, interaksi kehidupan dan lingkungan. Sosiologi, masyarakat. Antropologi, mengenai kebudayaan. Ini yang sering banyak sekali terjadi konflik karena perbedaan. Psikologi, kejiwaan. Sejarah, waktu. Geografi, ruang. Selanjutnya ada konsep dasar ilmu-ilmu sosial, yaitu bahan pelajaran IPS bersumber dari masyarakat dan alam sekeliling kita. Karena ilmu pengetahuan sosial ini sangatlah bersumber dari masyarakat dan alam sekeliling kita, itu yang fakta yang ada. Jadi kita harus menguasai konsep-konsep dasar tersebut. Konsepnya yang pertama yaitu ekonomi. Itu yang paling penting yang harus kita ketahui utama dan kita pelajari, yaitu ekonomi yang berupa produksi barang dan jasa, ketergantungan, pertukaran, pembagian kerja, konsumsi, dan sistem. Itu tadi merupakan topik berisikan konsep dan generalisasi yang harus kita ketahui. Itu merupakan yang paling utama. Selanjutnya ada juga politik, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, sejarah, serta geografi. Itu pun menganut konsep dasar berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat dan alam sekitar kita juga. Itu tadi. Jadi pada intinya, ilmu pengetahuan sosial ini merupakan ilmu pendidikan yang menganut berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan alam sekeliling kita. Jadi kita harus memahami konsep-konsep terutama yang ada dalam sekeliling kita, karena kita tidak akan tahu bagaimana masalah-masalah sosial jika kita tidak memahami konsep yang ada di masyarakat. Gitu. Dan cukup presentasi hasil dari materi saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada kata serta tutur kata yang kurang sopan atau kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.